Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian konsep keimanan. Bagian kedua adalah tentang tingkatan manusia. Yang pertama adalah tingkatan manusia beragama. Tingkatan paling dasar. Tingkatan awal. Kelompok tingkatan manusia beragama adalah bahwa kesadaran ketika dia sudah mencapai proses pendewasaan untuk memiliki suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu mazhab, suatu agama. Kalau mazhab lebih spesifik, suatu agama yang diyakininya sebagai suatu pedoman awal. Dalam tingkatan manusia beragama, kita jangan berpikir bahwa dia mengenal Tuhannya dengan baik, mengenal Tuhannya dengan lebih ke dalam. Bukan. Tingkatan manusia beragama ini adalah lebih kepada hablum minanas, hubungan kepada manusianya. Dan dalam pelaksanaan syariatnya hanya berkisar 1-20%. 20% itu udah paling bagus tingkatan manusia beragama. Dia akan sampai ke tingkat tahapan berikutnya, itu manusia bertuhan. Tapi kita pokok dulu kepada manusia beragama dulu. Dalam tingkatan manusia beragama ada berbagai macam anomali-anomali yang jika kita salah paham terhadap anomali itu, kita menganggap bahwa dia itu tidak mengenal Tuhan. Dia itu tidak mengenal agama dengan baik. Karena memang tingkatannya dia hanya sampai seperti itu. Anomali-anomali semacam itu adalah contohnya bagaimana Kementerian Agama bisa mengkorupsi pembuatan Al-Quran. Karena dia bukan manusia yang bertuhan dan bukan manusia yang bermazhab, dia hanya tingkatan manusia beragama. Bagaimana seorang ketua pondok pesantren mencabuli siswi-siswinya. Jangan kita menjudge mereka, menghakimi mereka pada tingkatan yang tinggi. Kalau tingkatan yang tinggi itu dia tidak mungkin melakukan itu. Dia hanya kepada tingkat manusia beragama. Meskipun titel di belakangnya adalah seorang ustadz, meskipun titel di belakangnya adalah pegawai Kementerian Agama. Dia hanya tingkatan manusia beragama pada umumnya, pada kebanyakannya. Etika yang paling dijunjung di tingkatan manusia beragama adalah kebaikan. Bukan kesolehan. Bukan kepatuhan kepada syariat-syariat agama. Ketika seorang koruptor, ketika seorang pencuri, ketika seorang penjamret, perampok, dalam kehidupan sosialnya dia baik, membangun masjid. Nah, itu juga salah satu anomali manusia beragama. Membangun masjid, mendirikan pesantren, membangun tempat panti asuhan. Itu salah satu anomali di manusia beragama. Dia tidak ada hubungannya dengan tingkatan kesalehan, mempercayai Allah, mengetahui sifat Allah, mengetahui kebaikan Allah, mengetahui kasih sayang Allah. Tidak. Dia hanya sampai kepada tingkatan manusia yang meyakini baju yang dimilikinya itu, agama yang dimilikinya itu adalah sesuatu yang pantas dia pakai. Tidak mau mempelajari lebih ke dalam.
tidak mau mengorek-ngorek lebih ke dalam. Dan rata-rata manusia itu semacam itu. Makanya jangan pernah kaget, jangan pernah merasa aneh. Bagaimana misalnya seorang yang belajar hukum bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi melakukan jual beli hukum. Dia tidak mengamalkan norma etika yang paling penting di tingkatan manusia beragama adalah kebaikan. Orang-orang yang semacam itu akan mengalami hukuman sosial yang sangat sakit dari masyarakat. Dalam bentuk hukuman-hukuman positif, yaitu berbentuk hukum negara maupun hukum sosial. Ketika kita manusia, ketika kita sebagai individu, ketika kita sebagai orang sadar ada tingkatan manusia yang namanya tingkatan beragama, kita akan fokus dalam kehidupan yang yang penuh kebaikan. Ketika kebaikan itu terus tumbuh, lalu dia mau mempelajari agama yang lebih baik, dan kehidupan syariat agamanya ditingkatkan lagi di atas 20%. Mungkin sampai naik ke 80%, dia sampai ke tingkat manusia bertuhan. Ketika di atas syariatnya 80%, lalu dia naik ke tingkat manusia bermahzab. Ini konsep keimanan yang harus dipahami. Bagi kita yang kadang-kadang tidak mau belajar lebih dalam karena kemalasan, dengan alasan tidak ada waktu, lebih sibuk mencari materi, lebih sibuk mencari uang, sehingga kita tidak hidup di dalam suatu masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Karena konsep tertinggi tingkatan manusia beragama itu juga patut dipuji adalah kebaikan. Jangan dikira tingkatan manusia beragama ini hina, tidak. Tingkatan manusia beragama puncaknya adalah kebaikan bagi manusia. Belum menyentuh ketuhanan, belum menyentuh itu tetek bagi segala syariat. Itu salah satu doktrin yang sekarang sedang berkembang adalah Islam liberal. Gak usah berbicara dulu tentang syariat segala macam ketika dunia ini penuh dengan hiruk pikuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kediktatoran, korupsi dan segala macam. Berbuat baik saja dulu itu. Islam liberal yang sekarang sudah mulai hilang gemanya karena berbagai macam peristiwa-peristiwa peperangan yang sangat dahsyat, terutama perang Palestina Israel dan Rusia Ukraina. Kita ini hidup di alam yang penuh ketidakpastian. Kita ini hidup di dalam alam yang penuh saling sikut, saling jambak, saling rampok, saling begal ketika tidak ada kewaspadaan terhadap diri sendiri. Justru pada kondisi sekarang ini manusia beragama itu penting untuk diingatkan kebaikannya. Penting untuk diingatkan kemanusiaannya. Karena poin penting manusia beragama adalah kebaikan dan kemanusiaan yang tinggi.
Walaupun secara kasat mata dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi di balik itu semua dia dibutuhkan kebaikannya bagi umat manusia. Itulah tingkatan manusia beragama. Jangan disalahpahami. Jangan dijadikan penglihatan kita itu hanya sebatas baju yang digunakan. Karena dia kerja di Kementerian Agama, maka pasti otomatis dia manusia yang beragama, manusia yang bertuhan. Tidak. Dari tingkatan dari RT, dari RW, dari kelurahan, dari camat, ketika ingin mengajukan proses izin menikah itu tidak dikenai biaya. Tetapi ketika minta izin ke Kementerian Agama, Dukcapil segala macam, dimintai biaya. Itu kan artinya tidak ada hubungannya antara KTP Islamnya itu, amanah itu tidak ada. Karena itu manusia beragama, bukan manusia bertuhan. Manusia bertuhan tidak seperti itu kelakuannya. Tapi juga jangan kita nisbahkan karena kelakuan yang bejat ini meruntuhkan nilai manusia beragama. Manusia beragama itu selalu diidentikan dengan welas asih, kasih sayang antar sesama manusia. Hubungannya dengan Tuhan itu masih sebatas tipis, helai rambut. Ya, kalau dalam Islam peganglah tali-tali Allah, talinya Allah itu hanya tipis. Namun ketika hubungan dengan manusia itu baik, terjaga dengan baik. Lain ketika orang itu merasa dirinya bertuhan, dengan titel-titel bajunya segala macam, jenggotnya segala macam, celana cingkrang segala macam, tapi hubungan sosial itu buruk. Itu dia sedang merasakan delusi, halusinasi, merasa dirinya dekat dengan Allah. Padahal modal untuk berhubungan baik dekat dengan Allah ya berhubungan baik dulu dengan manusia ciptaannya. Berhubungan baik dulu dengan tugasnya apa itu sebagai seorang aparat negara misalnya. Begitu. Jadi sekali lagi ini hal yang sangat penting. Ya. Ketika seorang ustadz melakukan suatu kesalahan, jangan dicap dia sebagai orang yang salah menggunakan ketuhanannya, tidak. Karena dia belum ajak dalam tingkatan bertuhan. Dia terjerumus lagi ke dalam tingkatan manusia yang beragama, itu tidak berbuat baik terhadap sesama manusia. Begitu. Ya, contohnya anomali-anomali semacam itu. Bagaimana Kementerian Agama bisa korupsi untuk Al-Quran, pengadaan Al-Quran, coba. Logikanya di mana? Karena dia manusia beragama, bukan manusia bertuhan. Manusia bertuhan tidak seperti itu. Nanti setelah ini kita akan bicarakan lebih dalam tentang manusia bertuhan. Bagaimana seorang ahli hukum memperjualbelikan hukum. Bagaimana seorang jaksa yang tugasnya untuk membela keadilan untuk rakyat malah memperjualkan belikan keadilan rakyat itu untuk konglomerat. Begitu. Itu kejahatan di tingkatan manusia beragama. Dalam kebaikannya itu bagus sebenarnya. Kalau mereka sadar bahwa penting manusia beragama juga untuk mewajibkan dirinya berbuat baik antar sesama manusia, menjunjung tinggi kebenaran, membela keadilan. Mudah-mudahan paham nih tingkatan manusia beragama yang paling dasar ini. Setelah ini kita akan coba gali lebih dalam tentang tingkatan berikutnya manusia bertuhan. Ketika konsep keimanan tentang tingkatan manusia ini sudah ajak, kita akan menjalar nanti kemana-mana. Pelan-pelan, alhamdulillahirrabbilalamin.